Media sosial TikTok kini menyediakan peluang usaha baru dengan adanya fitur TikTok Shop. Salah satu fitur terbarunya ini memungkinkan kamu untuk menjual produk dari aplikasi TikTok secara langsung. Jadi, alih-alih harus membuka marketplace lainnya, para pengguna bisa langsung berbelanja dengan platform yang sama. Kalau kamu tertarik untuk menjual barang daganganmu di TikTok, maka cara daftar TikTok Shop perlu kamu cermati lebih dulu. Let's talk about it! Yang pertama, apa itu TikTok Shop? Pertama, kamu perlu mengetahui apa itu TikTok Shop lebih dulu sebelum membahas mengenai cara daftar TikTok Shop. Fitur ini merupakan tempat yang mempertemukan antara konsumen dan penjual untuk transaksi jual beli barang. Dengan macam-macam fitur di TikTok, penjual juga bisa menarik pelanggan dan memanfaatkan media tersebut sebagai kreator. TikTok Shop ini dibentuk hasil kerjasama antara TikTok dan Shopify, platform pembuat toko daring. Melalui fitur TikTok Shop, pengguna bisa menelusuri dan membeli barang tanpa harus keluar aplikasi dan mengunjungi e-commerce lainnya. Diperkenalkan sejak 2021 lalu, kini pengguna TikTok Shop semakin besar di seluruh dunia. Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan perekonomian perlahan terjadi ekspansi ke dunia digital. Senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, perubahan telah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini. Berawal dari beberapa e-commerce besar, kita sebut saja Tokopedia, Shopee, Blibli, Bukalapak, hingga saat ini TikTok juga perlahan beralih menjadi social commerce yang saat ini kita kenal sebagai TikTok Shop. Yang kedua, kenapa harus disebut social commerce? Perdagangan elektronik sosial atau dalam bahasa Inggris social e-commerce atau lebih sering disebut sebagai social commerce adalah sebuah aktivitas penjualan produk dan layanan yang dilakukan oleh pedagang dengan memanfaatkan kanal-kanal sosial digital baik melalui daring maupun secara langsung untuk mencapai konsumennya. Termasuk di dalamnya menggunakan media sosial, aplikasi obrolan daring, dan penjualan langsung lewat aktivitas sosial mereka. Suatu social commerce umumnya melibatkan sebuah platform yang menyediakan produk-produk yang dapat diakses dan dijualkan oleh pedagang dengan bantuan internet di aplikasi seluler atau situs web. Kemudian pedagang akan mencari konsumennya melalui kanal-kanal sosial dan menerima komisi atau upah atas penjualannya. Prinsip-prinsip transaksi yang terjadi dalam social commerce identik dengan e-commerce karena melalui platform yang di dalamnya ada pengguna, pilihan produk-produk, dan sistem pembayaran. Perbedaan utamanya adalah pengguna pada social commerce adalah pedagang yang mau menjualnya lagi, bukan konsumen langsung. Social commerce mulai bertumbuh menggantikan e-commerce karena adanya kebutuhan yang muncul dalam belanja daring pada konsumen pengguna internet, yaitu kurangnya kesadaran akan produk, kurang yakin dalam transaksi daring, dan tidak percaya dalam produk yang dijual. Social commerce juga memungkinkan ada rekomendasi dari pedagang langsung yang merupakan kenalan lainnya yang akhirnya mempengaruhi keputusan calon konsumen untuk membelinya. Dalam konteks bisnis, ada beberapa mode social commerce yang sekarang ada untuk mengatasi kebutuhan tersebut. Yang ketiga, reseller platform. Sebuah mode social commerce yang memanfaatkan 3 pilar, yaitu reseller, supplier atau pemilik produk, dan konsumen. Reseller sebagai individu-individu yang tertarik untuk menjualkan barang ke lingkaran sosial mereka melalui bantuan sosial media atau aplikasi obrolan secara daring maupun langsung. Contoh, perusahaan ternama dengan mode ini adalah Ubis dan Evermore di Indonesia. Peran platform di sini adalah mempertemukan reseller yang sebagai wirausahawan dengan supplier. Reseller berperan besar untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau rasa kesadaran, kurang yakin akan transaksi, dan rasa percaya karena biasanya reseller tersebut adalah orang yang konsumen kenal dalam lingkungan mereka. Yang keempat, media sosial platform. Platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan WhatsApp memungkinkan pengguna untuk menjadi penjual dengan adanya fungsionalitas dan fitur yang berkaitan langsung dengan penjualan. Seperti memasarkan opsi jual beli, menaikkan produk, dan langsung membuat toko. Pengguna dapat berinteraksi langsung dengan pengguna lain untuk melakukan jual beli sehingga menimbulkan rasa percaya. Namun transaksi yang terjadi dalam media sosial masih terbatas karena terjadi langsung di luar ekosistem platform-platform tersebut. Yang kelima, tips laris berjualan di TikTok Shop. Terakhir, cara daftar TikTok Shop tersebut kemudian harus diikuti dengan cara-cara untuk membuat tokomu laris. Ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan transaksi di TikTok Shop. Pertama, kamu bisa mengoptimasi katalog produk di TikTok Shop. Hal ini dilakukan agar calon konsumen semakin tertarik untuk berbelanja.
Jangan lupa pilih foto yang berkualitas dan jangan lewatkan informasi mengenai produk yang bersangkutan. Kemudian, jangan lupa lakukan promosi dengan menggunakan konten video sesuai dengan target pasar yang sudah kamu tentukan. Jangan lupa deskripsikan singkat. Kemudian, jangan lupa lakukan promosi dengan menggunakan konten video sesuai dengan target pasar yang sudah kamu tentukan. Jangan lupa deskripsikan singkat mengenai produk dan arahkan mereka ke TikTok Shop milikmu. Cara lain yang bisa kamu tempuh adalah dengan bekerja sama dengan para influencer. Mereka akan bisa menjangkau lebih banyak pengguna dengan konten video sehingga para konsumen akan menuju ke tokomu. Namun, jangan lupa pilih influencer yang sesuai dengan target marketmu juga ya. Itulah cara daftar TikTok Shop yang bisa kamu coba. Jangan lupa ikuti langkah-langkahnya secara runtut supaya bisa mulai berjualan. Semoga berhasil ya. Salam sukses, dahsyat!